Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku J di sini hari ini ya. Jadi hari ini by the way adalah tanggal 17 bulan Juli 2022, hari Minggu. Jadi ini aku mau share tentang apa yang kita punya yang sekiranya tidak perlu banyak proses ya untuk dimakan. Jadi sebelum dimakan tak perlu proses lama, paling juga kalau perlu merebus air kalau perlu, tapi itu untuk beberapa item aja ya, tapi yang lain enggak. Oke, kita mulai aja. Ini roti udah sebagian aku makan. Jadi ini roti wholemeal ya, jadi ini bagus banget, beda dari yang memakai tepung putih itu. Jadi ini lebih mengenyangkan, lebih banyak seratnya juga, dan lebih bergizi gitu, karena ini lebih menyehatkan juga, jadi aku suka. Oke, ini kalau ini bisa dibikin, kalau roti ini kan bisa dimakan begitu aja atau ditambah madu, ini madu juga, atau dimakan begitu aja atau ditambah dicampur dengan sup atau apa gitu bisa kan ya. Atau ini kalau aku mau makan bubur kacang hijau ditambah dengan ini, otomatis gula merah, gula aren, ditambah roti juga enak gitu lah. Oke. Nah ini juga ada tortilla ini juga bisa dibikin kebab atau roti gulung dan lain sebagainya tanpa perlu dimasak tentu saja. Ini juga ada muesli ini gabungan dari oat, ada juga whole grain cerealnya, ada buah kering, biasanya sih kismis ya, dan juga ada kacang-kacangan seperti almond. Nah ini murah banget kalau menurut aku. Ini beratnya 1,3 kg, bisa untuk beberapa kali, kalau nggak salah ini bisa untuk 28 kali dikonsumsi. Ini porsi 28 kali ya. Ini harganya 1 pound 69 penny aja, tanpa dimasak. Jadi cuma dimasukin susu atau yang dingin tentu saja, atau hangat juga boleh, nggak apa-apa, atau dimakan seperti kacang juga bisa, nggak perlu dimasak. Oke, nah ini kita punya garlic ya. Jadi ini bawang putih, aku suka banget yang namanya bawang putih. Ini beli tadi lumayan mahal, seingat aku harganya 1,79 pound ya, 1 pound 79 penny sebelumnya. Sekarang hari ini harganya adalah 2,79 pound, naik 1 pound sterling. Nah kalau untuk ini kayak bawang putih ini aku sukanya mentah, atau aku bikin laba garlic gitu, kayak macam yang dikonsumsi orang Cina, enak juga. Nah ini juga ada chia seeds, ini cuma diseduh dengan air, diamin atau dimasukin ke dalam kulkas, juga didiamin beberapa saat, 1 jam 2 jam, 1 malam juga nggak apa-apa, nanti akan menyerap air seperti kalau di ini di Indonesia itu yang biji-biji kecil itulah, selasih ya. Tapi ini beda, kalau selasih kan kalau nggak salah dari kemangi ya, bijinya kemangi. Nah kalau ini ada chia seeds dari Amerika Selatan biasanya. Ini juga sangat menyehatkan, seratnya juga tinggi, proteinnya tinggi. Ini makanan orang-orang Amazon sana ya. Nah ini menyehatkan juga, ini tidak perlu dimasak. Terus ini juga ada oat, ini sudah dibuka yang ini. Nah ini organik, suamiku suka banget yang ini, biasanya dicampur susu, nggak perlu dimasak. Ini juga, ini baru. Nah ini kalau ini gula merah, kita baru aja beli, baru dapat soalnya, untuk bikin bubur kacang hijau suatu saat. Ini kacang hijaunya udah ada, nanti kita bikin bubur kacang hijau. Suamiku suka banget karena dia tahu kalau bubur kacang hijau itu comfort food aku dari kecil. Jadi aku cerita ke dia waktu aku masih kecil, setiap kali aku pulang dari rumah sakit, karena aku sakit biasanya flu kan, anak-anak gitu,
aku sukanya ditraktir makan bubur kacang hijau ini. Dan akhirnya bubur kacang hijau itu menjadi makanan kesukaan aku sampai sekarang. Asal jangan terlalu manis loh ya, aku nggak suka manis-manis soalnya. Ini clear honey, ini madu murni ya. Ini kita punya 3, jadi ini bisa dipadu-padankan dengan yang ada di sini. Suamiku sukanya kalau makan oat ini dicampur dengan susu ditambah dengan madu. Kalau aku kadang aku tambahin madu, kadang enggak, suka-suka gitu loh. Karena pada intinya aku nggak suka terlalu manis ya rasanya gitu. Kalau manis tuh gimana gitu loh, rasanya enak aja. Cuman aku memaafkan kadang-kadang sesekali untuk gula aren ini atau madu atau kurma, aku maafkan sesekali, tapi tidak selalu karena manis banget kan. Ini juga buah ini, buah apa sih namanya, buah kering, kismis atau anggur yang dikeringin, itu juga nggak apa-apa sesekali gitu. Ini juga nggak banyak kan porsinya, pasti yang banyak adalah porsi dari oat kalau menurut aku biasanya, karena kan rugi kalau kismis yang banyak, orang kismis aja mahal. Oke, gitu ceritanya. Jadi kenapa aku share tentang ini dikarenakan sekarang ini kan energi listrik atau gas itu mahal dan susah, kalaupun ada itu mahal gitu. Belakangan ini di Inggris banyak yang menjerit gitu karena saking mahalnya listrik dan gas. Kalaupun dapat supply-nya juga mahal banget gitu, meroket gitu ya, berkali-kali lipat. Yang aku baca nih, kalau nggak salah yang biasanya cuman menghabiskan 100 pound sterling lebih dikit gitu, 110 120, mereka harus bayar 3 kali lipat, 4 kali lipat, ada yang lebih. Bayangin aja, kita kan sekarang udah musim panas ya, terus nanti bulan Agustus ke September kan beralih ke musim gugur ya. Setelah musim gugur kan musim dingin, musim salju, musim dingin ya. Salju kadang ada kadang nggak ada, tapi tetap aja dinginnya gitu loh. Nah pada saat itu tuh keperluan listrik gas untuk pemanas ruangan itu semakin melejit karena dingin kan, mereka perlu menghangatkan badan. Dan juga rumah-rumah di sini itu memang memerlukan pemanas ruangan, kalau tidak itu lembab gitu dan cepat merusak bangunan, katanya seperti itu. Jadi mau tidak mau harus tetap dipanaskan juga memang gitu. Nah kalau aku sama suami aku, pengalaman sebelumnya kita nggak suka pakai gitu, jadi aku tekan sekecil-kecilnya pemakaian energi. Waktu itu kita pakai listrik semua, yang nggak ada yang pakai gas. Jadi kita ya benar-benar ini berusaha agar tidak memakai terlalu banyak konsumsi listrik. Tapi itu jauh sebelum masa pandemi ya, sebelum kita ke Indonesia malah. Itu aku sama suamiku kalau setiap bulan cuman keluar uang 44 pound sterling satu bulan loh. Itu cuman abonemen. Jadi kita buat kulkas sama freezernya, karena kulkasnya gede kan, yang gede gitu, yang 2 pintu tapi gede banget. Karena suamiku chef kan, jadi dia suka masak juga, mau nggak mau kita sukanya kayak gitu. Abis itu kita juga sering pakai listrik, kompor listrik terutama gitu, karena kita kan di lantai berapa, lantai 6 waktu itu. Jadi menurut aturan kita pakai serba listrik gitu. Kalau yang di bawah kita pakai gas, itu yang aku dengar. Aku nggak tahu benar atau enggak, tapi itu yang aku dengar ya. Katanya kalau di ground floor atau dekat dengan tanah itu pakai yang gas. Kalau yang bertingkat apalagi di atas gitu, pakai tinggal di tower gitu, itu kudu memakai listrik, katanya seperti itu. Aku nggak tahu benar apa enggak, tapi yang jelas beberapa yang aku lihat teman-teman aku seperti itu gitu. Nah jadi kalau malam, kalau dingin kita pakai selimut 3 lapis gitu. Kalau pakai pakaian baju itu jumper itu bisa 3 lapis tambah jaket pula. Pokoknya gitu deh. Jadi kita bener-bener
menghemat. Dan kalaupun kita memasak, kita pakai slow cooker. Jadi slow cooker itu cuman konsumsi listriknya sekitar 180 watt aja, kecil banget. Dan itu ya cuman ditekan tombolnya on gitu, terus dia nyala selama 8 jam 10 jam tergantung keperluan. Dan apapun yang kita masukin ke dalam slow cooker itu akan matang dengan mudahnya gitu. Jadi kita cuma nyolok, tinggal aja tidur atau pergi kemana gitu, nggak apa-apa, dia masak sendiri gitu kan. Nah terus berhubung sekarang ini kembali lagi ke ini ya, kembali lagi ke topik kita hari ini untuk penghematan energi listrik dan gas. Jadi ya ini makanan kita. Kalau makan nasi seperti di Indonesia itu memerlukan banyak tenaga listrik ya, wattnya. Jadi kita perlu memasak nasi, perlu memasak ikan, perlu memasak sayur dan lain-lain. Kalau ini kan praktis dia, malah kebanyakan nggak pakai proses pemasakan, cuman untuk ini aja, bikin bubur kacang hijau yang perlu dimasak, yang jelas loh ya, tapi kudu direndam dulu jangan 1 malam ding, aku nggak suka. Jadi kalau mau bikin kacang hijau, ini kacangnya kita rendam dulu beberapa jam, 4 jam lah ya, atau 6 jam, jangan sampai 1 malam, baunya udah berubah seperti bau kecambah atau bau toge gitu kalau menurut aku. Jadi rendam 4 jam atau 6 jam gitu, baru direbusnya langsung dengan air panas, jangan dari dingin dulu masukin kacang hijaunya terus biarin kayak gitu, enggak. Jadi aku lebih suka masaknya tuh pakai air yang udah mendidih gitu, jadi lebih cepat matangnya. Nah kalau muesli ini memang bisa dimakan dingin, bisa dimakan panas. Kalau ini juga memang nggak perlu proses pemasakan, kan tinggal dimasukin aja apa yang kita suka di sini. Kadang aku tuh bandel ya, saking aku malasnya kan untuk memakai listrik gitu. Ini roti aku celupin di dalam madu ini aja, udah aku makan, udah gitu aja, nggak rame-rame, nggak pusing-pusing, semuanya praktis gitu. Nah jadi begini aja salah satu cara untuk penghematan tenaga listrik atau gas. Berhubung saat ini lagi krisis di Inggris ini, kalaupun ada itu sangat mahal dan harus siap-siap setiap akhir bulan untuk pembayaran, itu mahalnya luar biasa. Jadi melonjak drastis, bisa 3 kali lipat, 5 kali lipat, atau bahkan lebih. Dan itu perlu kita hindari, karena aku nggak suka yang kayak gitu, jangan sampai terjadi. Dan alhamdulillah selama ini belum pernah terjadi, dan jangan sampai terjadi, aku nggak mau gitu loh. Oke, terima kasih, semoga kalian senang. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya, ditunggu. Dadah, selamat berakhir pekan.